Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai. Mengenal sudut. Untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Menjelaskan tentang sudut. 2. Menggambar dan mengukur sudut dengan busur derajat. 3. Menjelaskan perbedaan jenis sudut, siku-siku, lancip, atau tumpul. Kenapa kalian harus belajar tentang sudut? Perhatikan gambar berikut ini. Kalau kalian ingin menjadi seorang arsitek bangunan atau kapal dan lain-lain, maka kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh tentang materi garis dan sudut. Karena materi garis dan sudut diperlukan oleh seorang arsitek ketika akan membuat desain bangunan yang akan dibuat oleh arsitek tersebut. Kemudian, coba kalian amati gambar berikut ini. Ada sebuah kapal. Manakah dari bagian kapal yang membentuk sudut? Yang mana? Ya. Ini bagian kapal yang membentuk sudut. Sudut. Berikutnya ini juga ada perahu. Dapatkah kalian menemukan sudut pada gambar di atas? Ya, mana? Ya, ini salah satu contoh sudut pada gambar di atas. Berikutnya, ini juga membentuk sudut. Berikutnya, mari perhatikan lagi. Ini ada sebuah gedung. Mana bangunan yang membentuk sudut? Yang pertama, ini. Kemudian yang berikutnya, ini juga membentuk sudut. Pengertian sudut. Kaki sudut adalah garis-garis pembentuk sudut. Pada gambar ini, BA dan BC adalah kaki sudut. BA dan BC disebut kaki sudut.
Titik sudut adalah perpotongan kedua kaki sudut. Di sini titik B ini disebut titik sudut. Daerah sudut adalah daerah yang dibatasi oleh kedua kaki sudut. Di sini daerah yang diarsir adalah daerah sudut. Satuan sudut. Satuan sudut adalah derajat. Satu putaran lingkaran itu 360 derajat. Satu derajat sama dengan 60 menit. Titik 1 itu notasi untuk menit. 1 menit 60 detik. Petik 2 itu notasi untuk detik. 1 derajat sama dengan 3600 detik. Berikutnya contoh soal. Sudut yang besarnya 20 derajat, 41 menit, 23 detik ditulis seperti ini. 20 derajat, 41 menit, petik 1 itu notasi untuk menit, 23 detik, petik 2 itu notasi untuk detik. 3 derajat sama dengan berapa menit? Jadi 1 derajat 60 menit. Kalau 3 derajat berarti kamu kalikan dengan 60. 3 kali 60 sama dengan 180 menit. 12 derajat berapa detik? 1 derajat 3600 detik. Sehingga kalau 12 derajat kamu kalikan dengan 3600 sama dengan 43.200 detik. Berikutnya penjumlahan dan pengurangan sudut. Contoh soal. 32 derajat 16 menit 23 detik ditambah 26 derajat 38 menit 19 detik. Untuk menjumlahkan sudut, yang derajat dengan yang derajat kita jumlahkan, yang satuan menit dengan yang satuan menit, yang satuan detik dengan yang satuan detik. Sehingga kita bisa menuliskan seperti ini. Kita susun penjumlahan ke bawah. Kita pertama jumlahkan dulu yang detik. 3 ditambah 9 hasilnya 12. Kita tulis angka 2, kita menyimpan angka 1. 1 tambah 2 itu 3, 3 tambah 1 itu 4. Kemudian kita jumlahkan yang menit. 6 ditambah 8 sama dengan 14. Kita tulis angka 4, kita menyimpan angka 1 di sini. 1 tambah 1 itu 2, 2 tambah 3 itu 5. Kemudian yang derajat kita jumlahkan 2 tambah 6 itu 8. 3 tambah 2 itu 5. Sehingga hasilnya 58 derajat 54 menit 42 detik. Contoh soal nomor 2. 47 derajat 59 menit 38 detik dikurangi 35 derajat 46 detik.
Seperti soal nomor 1, kita buat menjadi pengurangan bersusun. Kita kurangkan. Di sini 38 dikurangi 46 itu tidak bisa. Sehingga kita pinjam 1 menit untuk bisa menambahkan ke angka 38. Kita pinjam 1 menit. 1 menit itu 60 detik. Kemudian 60 kita jumlahkan dengan 38. Sama dengan 98. Sehingga kita bisa menuliskan 47 derajat 58 menit. Kenapa 58? Karena tadi asalnya 59 dipinjam 1 sehingga menjadi 58 menit. 38 menjadi 98. Kenapa? Karena dijumlahkan dengan 60 tadi, hasil pinjaman tadi. Kemudian kita kurangkan dengan 35 derajat 46 detik. 8 kurangi 6 itu 2. 9 kurangi 4 itu 5. Ini tetap 58 menit. 7 kurangi 5 itu 2. 4 kurangi 3 itu 1. Sehingga hasilnya 12 derajat 58 menit 52 detik. Contoh soal nomor 3. 72 derajat 36 menit 59 detik dikurangi 46 derajat 23 menit 16 detik, kemudian ditambah 18 derajat 12 menit 18 detik. Kita kurangkan terlebih dahulu. 9 kurangi 6 itu 3. 5 kurangi 1 itu 4. 6 kurangi 3 itu 3. 3 kurangi 1, 1. Kemudian di sini 2 kurangi 6 tidak bisa, kita pinjam 1 atau nilai 10 di sini. 10 tambah 2 itu 12. 12 kurangi 6 itu 6. Sehingga di sini tinggal 6. 6 kurangi 4 itu 2. Kemudian kita jumlahkan dengan 18 derajat 12 menit 18 detik. Kita tulis hasil yang pertama. Kemudian kita jumlahkan. Kita jumlahkan 3 tambah 8 itu 11. Kita tulis angka 1. Simpen 1 di sini. 4 tambah 1 itu 5. 5 tambah 1 itu 6. 61 detik. Nah, kita ini karena lebih dari 60, kita jadikan menit. Caranya kita kurangkan dengan 60. 61 kurangi 60 itu tersisa 1. Sehingga yang 60 menit ini kita jadikan 60 detik kita jadikan menit, yaitu 1 menit. Maka di sini kita jumlahkan 1 tambah 3 itu 4. 4 tambah 2 itu 6. 1 tambah 1 itu 2. 6 tambah 8 itu 14. Kita simpan 1. 1 tambah 2 3. 3 tambah 1 itu 4. Sehingga hasilnya 44 derajat 26 menit 1 detik. Berikutnya, memberi nama sudut. Sudut dinotasikan dengan tanda seperti ini. Dibaca sudut.
Perhatikan gambar berikut ini. Memberi nama sudut secara langsung, yaitu dengan huruf Yunani seperti alfa, beta, gamma, atau theta. Di sini contohnya bisa disebut atau bisa diberi nama dengan sudut alfa. Cara memberi nama yang kedua menggunakan nama titik sudut, atau ini menggunakan satu huruf. Sudut pada gambar ini bisa diberi nama sudut B. Yang nomor 3, menggunakan nama kaki sudut. Itu menggunakan 3 huruf kapital dengan titik sudut letakkan di tengah. Contohnya pada gambar ini boleh dikasih nama atau diberi nama sudut A, B, C. Titik sudut letakkan di tengah. Atau bisa disebut juga sudut C, B, A. Lihatnya di sini, C, B, A. Sudut C, B, A. Jadi, untuk memberi nama sudut ada 3 cara. Yang pertama tadi dengan huruf Yunani. Yang kedua dengan satu huruf yaitu titik sudutnya. Yang ketiga dengan 3 huruf. Yang titik sudut letakkan di tengah. Dari kaki sudut, titik sudut, kemudian ke kaki sudut lagi. Itu cara memberi nama sudut. Menggambar sudut dengan busur derajat. Caranya, perhatikan video berikut ini. Video ini Bu Guru ambil dari channel Matematika Dasar. Cara membuat sudut dengan busur derajat. Buatlah sudut 135 derajat. Langkah pertama, tariklah ruas garis AB. Langkah kedua, letakkan busur derajat lurus dengan AB, dengan A berhimpit dengan titik pusat. Langkah ketiga, tandai titik tetap pada angka 135 derajat, kemudian beri nama C. Langkah keempat, angkat busur derajat, kemudian hubungkan titik C dengan titik A. Maka terbentuklah sudut BAC yang besarnya adalah 135 derajat. Ya, itu cara menggambar sudut dengan busur derajat. Silakan kalian nanti bisa berlatih cara menggambar sudut dengan menggunakan busur derajat. Berikutnya, cara mengukur sudut dengan busur derajat. Perhatikan video berikut ini. Video ini juga Bu Guru ambil dari channel Matematika Dasar. Cara mengukur besar sudut menggunakan busur derajat. Langkah-langkahnya. Langkah pertama, letakkan titik pusat busur tepat berhimpit dengan titik sudut yang diukur. Langkah kedua, impitkan kaki sudut yang akan diukur dengan angka 0. Langkah ketiga,
Perhatikan angka yang ditunjuk oleh kaki sudut lainnya. Angka tersebut merupakan besar sudut yang diukur. Perhatikan, pada gambar ini kita lihat angka yang ditunjuk oleh kaki sudut lainnya adalah 50 lebih 1, 2, 3. Berarti 53 derajat. Besar sudut ABC tersebut adalah 53 derajat. Ya, itu cara menggunakan busur derajat untuk mengukur sudut. Berikutnya, jenis-jenis sudut. Yang pertama, sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Ini contoh gambar sudut lancip. Dua, sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Ini gambar sudut siku-siku. Biasanya kalau sudut siku-siku ada tanda siku-siku seperti ini di gambarnya. 3. Sudut tumpul, yaitu sudut yang besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Gambarnya seperti ini di sudutnya. Sudut tumpul. Yang keempat, sudut lurus, yaitu sudut yang besarnya 180 derajat. Ini sudut lurus, besarnya 180 derajat. Yang kelima, sudut refleks, yaitu sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat. Ini contoh gambarnya seperti ini. Ini sudutnya yang sebelah sini. Ini lebih dari 180 derajat. Berikutnya, sudut sebagai jarak putar. Satu putaran lingkaran itu 360 derajat. Sehingga kalau sepertiga putaran atau 1/3 putaran penuh itu berapa derajat? Caranya kita kalikan dengan 360. Kita sederhanakan. 360 dibagi 3 itu 120. 120 kali 1 itu 120 derajat. Jadi 1/3 putaran penuh itu 120 derajat. Yang berikutnya 2/3 sudut siku-siku. Sudut siku-siku tadi besarnya berapa derajat ya? Ya, 90 derajat. Sehingga 2/3 sudut siku-siku sama dengan 2/3 kali 90 derajat. Kita sederhanakan. 90 dibagi 3 itu 30. Berikutnya 2 kali 30 itu 60 derajat. Sehingga 2/3 sudut siku-siku adalah 60 derajat. Berikutnya 1/4 sudut lurus. Sudut lurus besarnya 180 derajat. 180 dibagi 4 itu hasilnya 45.
Kemudian kita kalikan 1 kali 45. Hasilnya 45 derajat. Sehingga 1/4 sudut lurus itu 45 derajat. Berikutnya pengukuran sudut pada jarum jam. Perhatikan jam berikut ini satu putaran penuh, di sini 360 derajat. Sehingga satu ruas ini itu besarnya 30 derajat. 30 derajat dari mana? Ya, 360 dibagi 12. Nah, di sini ada 12 ruas. Sehingga setiap kali melangkah ke sini itu 30 derajat. Contohnya di sini. Ini pukul 6. Pukul 6 berapa derajat? Maka kita hitung berapa ruas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 30. 6 kali 30 itu 180 derajat. Jadi ketika jam menunjukkan pukul 6 itu sudutnya 180 derajat. Yang berikutnya ini jam 3.30. Kita hitung berapa derajat sudut yang dibentuk ketika pukul 3.30. Ya, sini kita hitung. 1 ruas, 1, 2. Yang ini menunjukkan tengah-tengahnya. 1, 2 berarti 2 kali 30, 60. Ditambah yang ini menunjukkan di tengah-tengah. Berarti kalau satu ruas itu 30, berarti kalau setengahnya 15. Jadi kamu jumlahkan tadi 60 ditambah 15. Hasilnya 75 derajat. Berikutnya kita hitung di sini, ini jam 9.30. Kita hitung 1, 2, 3. Ada 3 ruas. 3 kali 30 berarti 90. Kemudian ini menunjukkan tengah-tengah. Berarti di sini setengah dari 30 adalah 15. 90 ditambah 15, 105 derajat. Jadi ketika pukul 9.30 itu 105 derajat. Berikutnya ketika pukul 5. Kita hitung di sini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 30 derajat. Hasilnya 150 derajat. Sehingga ketika pukul 5 itu sudutnya pada jarum jam itu 150 derajat. Bagaimana materinya? Mudah bukan? Jangan lupa kalian harus tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.